Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bahas soal yang kemarin kakak kirim di grup. Nah, di sini ada teks. Teks ini kita harus baca dulu untuk bisa jawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 4 ya. Oke, kakak bantu artiin. My classroom is very big. Ruang kelasku sangat besar. There are 20 tables and 40 chairs for students. Jadi ada 20 meja dan 40 kursi untuk murid-murid. The teacher's table is in front of the classroom. Jadi mejanya guru ada di depan ruang kelas. The teacher sit behind the table. Gurunya itu duduk di belakang meja. Nah, behind her is the whiteboard. Nah, di belakang gurunya di situ ada papan tulis. Beside the whiteboard is a map of Indonesian archipelago. Jadi di samping papan tulis itu ada map ya. Nah, under the map, di bawah map, there is a bookshelf. Di bawah map itu ada rak buku atau lemari buku gitu. There are 2 windows in the room. Ada 2 jendela di ruangan itu. Between the windows is a picture of Prambanan Temple. Jadi di antara 2 jendela itu ada gambar Candi Prambanan. I like my classroom very much. Aku sangat menyukai ruang kelasku. Oke, sudah ya, bisa dipahami. Sekarang kita baca soal nomor 1. My classroom is very big. The underlined word, ini maksudnya kata big ini itu artinya sama dengan apa sih? Nah, sama dengan large, great, fat, or clean. Nah, dari option ini pasti teman-teman udah pada tahu dong artinya. Big itu besar, berarti kita harus cari sinonim atau persamaan kata dari besar, yaitu yang A gitu ya. Nah, berarti jawabannya large. Oke. Lanjut nomor 2. Where does the teacher sit? Nah, nomor 2 ini ditanya, gurunya duduk di mana sih? Nah, tadi kan dijelasin di sini teksnya, meja guru itu di depan ruang kelas. Meja guru ya. Nih. Teacher's table. Meja guru di depan ruang kelas. In front of the classroom. Nah, the teacher sit behind the table. Gurunya ini duduknya di mana? Oh, duduknya di behind the table. Jadi, jawaban nomor 2, di mana sih gurunya duduk? Duduknya di behind the table gitu. Oke, jadi jawaban nomor 2 yang C. Next, nomor 3. Where is the whiteboard? Nah, tadi kan posisinya di depan ruang kelas meja guru. Nah, gurunya duduk di belakang meja. Lalu, di belakang gurunya itu ada whiteboard. Berarti posisi whiteboard yaitu behind, di belakang guru. Behind the teacher. Oke. Lanjut nomor 4. Does the writer like his class very much? Nah, ini tipe soal yang membutuhkan jawaban yes or no. Gimana kita bisa jawabnya? Nah, kalau misalnya yes, kita lihat di depan sini, to be-nya apa? Dan di sini subjeknya siapa? Nah, yes, terus diikuti dengan subjek. Terus ditambah to be yang mengawali pertanyaan ini. Nih, pertanyaan ini diawali dengan to be apa? Gitu. Terus subjeknya di sini siapa? Nah, the writer, kita kan nggak tahu the writer-nya ini perempuan atau laki-laki. Gitu. Jadi, di sini sudah disediain sih, she or he. Jadi, tinggal dipilih aja. Yang benar, to be-nya. Oke? Nah, kita sesuaikan sama teksnya. Apakah the writer-nya ini suka sama kelasnya? Nah, di sini dijelasin, I like
my classroom. Berarti jawabannya yes. Nah, kita tinggal cari yes di sini antara A dengan C. Nah, sekarang kita lihat. Soal ini diawali dengan to be apa? To be does. Maka jawabannya yang paling akhir to be di sini itu harus sesuai dengan soalnya. Di sini kan does, maka akhir to be-nya di sini harus does juga. Berarti jawaban paling tepat yaitu yang A. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada teks buat jawab soal nomor 5 sampai 10. I love dogs very much. Oh, jadi di sini writernya suka anjing ya, suka banget dia. I keep some dogs in my house. Jadi dia memelihara anjing di beberapa anjing di rumahnya. They are Casper. Oke. Terus Midas. Terus Brownie. And then Dottie. Oke, ini nama-namanya. Nah, Casper is a Dasket. Ini nama itu ya, jenis-jenis anjing ini. Terus mana lagi? Kali, terus Dalmatian, terus mana lagi? Bulldog. Nah, ini semua jenis anjing. Oke. Nah, kalau si Casper, gimana tuh physical appearance-nya? Jadi, di sini si writer-nya ini mendeskripsikan tentang anjing-anjingnya itu ciri-cirinya seperti apa sih? Oke, si Casper katanya he is short with long body and four strong legs. Jadi dia tuh pendek tapi badannya panjang dan mempunyai 4 kaki yang kuat. Nah, yang kedua Brownie, tipe anjing ini. Nah, gimana physical appearance-nya? She has long and thick fur. Jadi dia punya bulu yang panjang dan tebal. What color is her fur? Ya, dari namanya kita udah tahu ya, Brownie. Dikasih namanya Brownie, berarti itu menyirikan warna dari bulunya yaitu brown gitu. Oke. Of course, that's why I call her Brownie karena bulunya warna coklat. Berikutnya Dottie. Nah, Dottie ini katanya has a slim body and four long legs. Jadi dia punya badan yang panjang dan 4 kaki yang panjang juga. Sorry, bukan badan yang panjang, tapi badan yang langsing, slim. Oke. She has thin fur and dots all over her body. Jadi dia punya bulu yang gak terlalu panjang, jadi kayak tipis aja gitu. Nah, and dots, titik-titik di badannya. The last is Midas. Jadi dia ini jenis bulldog ya. He has a large head, a short neck, and thick short legs. He's very strong. I always take care of my dogs every day. Oke, udah kita baca penjelasannya, detail-detailnya. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 5. What kind of text is the text about? Jadi jenis teks apa sih ini yang tadi kita barusan baca semuanya? Nah, di sini kan si writernya itu mendeskripsikan berdasarkan persepsinya dia. Jadi di sini recount itu sejenis sama naratif. Nih, recount itu sejenis sama naratif ya. Deskriptif sejenisnya sama report. Nah, kalau deskriptif ini dia berdasarkan persepsi dari penulisnya. Kalau report dia berdasarkan secara umum dan general. Jadi kalau report ini berdasarkan fakta. Kalau deskriptif berdasarkan penulis gitu. Nah, ini kan berdasarkan penulis, maka teks ini digolongkan ke dalam termasuk deskriptif teks gitu ya.
Nah, kalau naratif sama recount, dia menceritakan tentang bisa event di masa lalu. Kalau bedanya apa sih? Kalau naratif ini dia ada penyelesaian di akhirnya. Kalau recount, nggak selalu ada penyelesaian di akhirnya. Nah, jadi nomor 5 jawabannya deskriptif ya, karena ini berdasarkan sudut pandang si penulisnya saja. Oke, lanjut nomor 6. The generic structure of the text is, jadi generic structure dari deskriptif, jawaban yang ini tadi, itu adalah identification, description. Jadi dia identifikasi dulu nih. Oh, ternyata di sini membahasnya tentang apa identifikasinya? Tentang anjing, tentang dogs gitu. Tentang dogs. Nah, terus deskripsikan deh. Satu-satu dognya dideskripsikan. Casper gimana, Midas gimana, Brownie gimana, Dottie gimana. Gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 7. She has long and thick fur. The antonym of the underlined word is, oke, ini underline-nya long, maka antonimnya apa? Antonim itu apa sih? Lawan kata kan? Berarti lawan kata dari panjang yaitu pendek. Nah, cari deh pendek. Bahasa Inggrisnya yaitu short. Maka jawaban nomor 7 yaitu short. Gitu ya. Nomor 8. How many dogs does the writer have? Ada berapa banyak sih anjing yang dimiliki sama penulis? Oke, kita hitung. Pertama Casper. Pertama 1. 2 Midas. 3 Brownie. 4 Dottie. Maka jumlah keseluruhan anjing yang dipunya sama penulis adalah 4 ekor anjing. Oke, gitu ya. Lanjut. What does Casper look like? Nah, physical appearance-nya si Casper ini gimana sih tadi? Dia punya badan yang, dia pendek dengan badan yang panjang dan 4 kaki yang kuat katanya. Oke. Berarti yang paling sesuai sama deskripsinya ini yaitu short with long body and strong legs gitu ya. Lanjut, nomor terakhir 10. Why does the writer call the collie Brownie? Collie. Why does the writer call the collie Brownie? Nah, kenapa penulis ini manggil si collie dengan sebutan Brownie atau dikasih nama Brownie gitu. The writer calls the collie Brownie because, kenapa? Of course, that's why I call her Brownie. Kenapa? Karena bulunya warna coklat. Because she has brown fur gitu. Oke, udah selesai pembahasan kita hari ini. Semoga bisa dipahami ya dan menambah pengetahuan kalian yang sudah ada gitu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.